Tanfid MWC Gedung Gandang Kiai Rosyidi, juga Kiai Asy'ari, juga jajaran para asatid wal ustadzat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kesemuanya semoga diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga jajaran keluarga besar dari Pondok Pesantren Nurul Hayatul Islamiyah yang kesemuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula para wali santri, para alumni, santriwan dan santriwati aktif yang kesemuanya semoga oleh Allah diberikan kelancaran, kesuksesan, dijadikan apa yang menjadi hajat dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kula panjenengan sedaya saged dikempalaken ing dalem majelis yang sangat barokah niki, niku pembukaan Istighosah Al-Wasilah yang meliputi semua jajaran dewan guru, jajaran wali murid, jajaran santri dan masyarakat sekitarnya. Ini sesuatu yang luar biasa dan ini baru dimulyani. Karena wonten ungkapan ngeten, sawabul hasanati al hasanatu ba'dah. Jadi kebaikan itu akan diganjar dengan kebaikan setelahnya. Artinya apa? Kalau ini baru dimulai setelah libur puasa, itu indikasi bahwa puasa kita, puasa para jamaah istighosah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza taqabbala amala abdin wafaqahullahu li amalin sholihin ba'dahu. Jadi niki dengan dibukanya kembali kegiatan istighosah ini menjadi indikasi bahwa puasa kita terus berlanjut, diberikan kemudahan untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, sehingga ini menjadi salah satu indikasi puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat saha salam mugi dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita, yang telah mengentas kita dari dunia yang gelap gulita yaitu dunia jahiliyah menuju dunia yang terang benderang luar biasa yaitu ad-dinul Islam. Semoga kula panjenengan sedaya oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sageta diakui menjadi umatnya, masuk ke dalam rombongannya, dan pada akhirnya kita akan masuk surga bersama-sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para masyayikh, para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Jadi istighosah ini penting untuk memberikan pemahaman bahwa istighosah ini adalah thariqun min turuqid du'a. Tapi kalau kita melihat apa yang sudah kita laksanakan pada malam hari ini, meskipun namanya istighosah, ini a'ammu min maknahu, ini lebih umum dari hanya sekedar istighosah. Karena istighosah yang kita baca pada malam hari ini, yang kita laksanakan di malam hari ini ternyata itu yahtamilu at-tawassula wat-tabarruka was-salata 'alan nabi wasilatar rahmi wa ghairi min amalin solihin. Jadi semuanya sudah masuk ke dalam kegiatan pada malam hari ini. Lah ini sesuatu yang luar biasa karena nopo lek kepingin salah satunya ngeten. Baginda Nabi niku pernah mengatakan tiyang niku lek ndonga mawon innad du'a yaktatilani bainas sama'i wal ardh. Doa itu dengan bala senantiasa bertarung di antara bumi dengan langit. Fayat fa'ud du'a'u al bala'a. Niki donga mawon saged mengantisipasi bala yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan ada nopo jenenge, ada
Snack ke wonten maeme niki ada sedekahnya. As-shadaqatu tamna umaitatasu. Jadi tiang niku lek pun nggak ada kegiatan tahlilan, yasinan, istighosah, niku bisa dipastikan dan saya yakin jamaah yang hadir pada malam hari ini, saya yakin ini orang-orang yang tidak akan pernah mati dalam keadaan su'ul khotimah, pasti husnul khotimah. Karena niku kan janjine baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu terkait masalah niki istighosah, isine juga berupa dengan zikir-zikir al-masyru'ah, zikir-zikir yang luar biasa. Kula panjenengan sering maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kadang-kadang karena saking biasae seakan-akan asrornya la ilaha illallah niku seakan-akan kayak biasa karena terlalu sering. Padahal satu ketika Nabi Musa niku pernah minta kepada Allah salah satu amalan sing paling hebat ya Allah. Niku kalian Gusti Allah itu bisa dilihat di dalam Irsyadul Ibad. Niku Nabi Musa niku nedhi wiritan sing paling hebat kali Gusti Allah niku dikai la ilaha illallah. Lalu Nabi Musa niku protes. Protesnya begini. Kenapa kula niku nedhi sing paling hebat kok dikei wiritan yang paling umum sering dibaca di masyarakat atau oleh orang banyak. Lalu Allah itu mengatakan bahwasanya seumpama langit kalian bumi seisinya selain Allah itu dikumpulkan dalam satu timbangan, ditimbang kali maca la ilaha illallah niku ternyata mboten enten napa-napae. Artinya apa? Kadang kita membaca sesuatu, kadang kita mengamalkan sesuatu dari asrornya, dari hikmahnya, dari keutamaannya niku kadang-kadang niku memang perlu diyakinkan dengan mengetahui fadilah-fadilahnya sing luar biasa. Bahkan nah niki salah satu zikir niki saya lihat semua zikir niku pasti kalau orang istighosah niku pasti memasukkan semua zikir-zikir al-waridah. Zikir-zikir sing dugi Kanjeng Nabi niku pasti dibaca. Bahkan ketika ya niki satu contoh zikir mawon la ilaha illallah ketika dibaca niku hikmahnya, niku fadhailnya itu luar biasa. Niku sing napa jenenge jadi cagake ares. Niku ketika wonten tiyang maca la ilaha illallah niku bergetar sampai kalian Gusti Allah niku kok kengken meneng niku mboten purun. Gara-gara napa? Saya hanya ingin memastikan bahwa orang yang membaca la ilaha illallah niku betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki la ilaha illallah saja. Napa malih wonten sholawat. Sholawat niku nggih, sholawat niku satu-satunya wiritan sing kalian Gusti Allah niku pasti diterima. Jadi inna jami al-a'mali imma makbulun wa imma mardudun illa sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu maktuun biqabuliha. Jadi sholawat niku satu-satunya wacoan sing saged dipastikan diterima kalian Gusti Allah dan tidak butuh khusyuk, tidak butuh ikhlas. Lek lainnya tasik butuh khusyuk untuk diterima. Oleh sebab niku adik-adik sing terbangan niki meskipun kalian seneng-seneng guyon-guyon tapi membaca sholawat niki maktuun biqabuliha ikraman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wahaka bittifaqiha. Dan ini diriwayatkan oleh seorang ulama, ini disepakati oleh para ulama. Lah niki sholawat kali la ilaha illallah mawon ini luar biasa. Lalu penting lagi ketika kita misalnya kita hari ini beristighosah, apa yang kita baca ini penting, tidak kalah penting adalah sanad bacaan yang kita baca. Kita tahu bahwa istighosah ingkang diwaca umum di masyarakat terutama di kalangan Nahdlatul Ulama, warga-warga Nahdliyin niku sanate niku saking Kiai Romli Tamim. Jadi penyusun istighosah yang sampai hari ini dipakai oleh ulama-ulama, dipakai oleh orang-orang NU, dipakai oleh pesantren-pesantren, bahkan dibukukan niku sanate saking Kiai Romli Tamim. Kiai Romli Tamim niku saking pondok pesantren Darul Ulum Peterongan.
niki mantune Mbah Hasyim Asy'ari sing boten dados. Pernah dipek mantu Mbah Hasyim boten dadi. Beliau niki juga santrinya Syekhona Khalil Bangkalan dan putranya namanya Kiai Musta'in Romli itu diambil mantu oleh Kiai Wahab Hasbullah. Salah satu periwayat yang meriwayatkan bahwa susunan-susunan istighosah yang kita baca itu ada yang dari Kanjeng Nabi langsung, niku istighfar. Ada yang dari Sunan Ampel, niku ya Hayyu ya Qayyum. Ada yang dari Mbah Hasyim Asy'ari, ada yang dari Kiai Wahab Hasbullah dan dari beberapa kiai-kiai yang ketika itu memang mbae para kiai, dijadikan satu wirid oleh Kiai Musta'in Romli menjadi istighosah yang saat ini kita baca. Oleh sebab itu lek wonten tiyang istighosah maka jangan lupakan salah satu wasilahnya yang harus di Fatihah ini adalah Kiai Romli Tamim. Lah guru kami juga termasuk kula niki juniore Kiai Nur Yasin. Kiai Nur Yasin niki senior kula karena beliau wonten ten Panji. Guru kami Kiai Haji Raden Abdul Mujib bin Abbas niku dari sisi thariqate niku ngajine ten Kiai Musta'in Romli. Jadi thariqatnya Al-Qadiriyah wan Naksabandiyah niku ten Kiai Musta'in Romli. Lah niki penting, al-isnad indi minaddin. Walau lal isnad laqala man sa'ama sa'a. Jadi wirid apapun, apa yang kita baca terutama di pondok niki santri-santri niki harus membiasakan dikei gurune napa mawon dicatet, lek perlu sanate niku ditulis karena niku termasuk tradisi keilmuan dan sanad itu bagian daripada agama. Jadi asrore niku lek mboten enten sanate niku mboten enten. Asrore rahasia itu yang wiritan niku lek mboten enten sanate niku mboten enten mek oleh ganjarane maca zikir tapi tidak ada asrornya. Nah, oleh sebab itu niki penting wirid-wirite al-maghfurlah misalnya sinten Kiai Aziz mungkin pernah baca apa niku dicatet ketika disukani napa guru-guru ten Hayatul Islamiyah niku dicatet niku menjadi salah satu andalane sampean ten griya niki sanad dari sisi wirid dari sisi ilmu. Ada juga yang tidak kalah penting niki terutama kalangan santri-santri. Jangan menganggap bahwa keilmuan itu hanya yang bermanfaat niku hanya ilmu tok. Sing iso dipelajari sampean punya kemampuan besok dadi dosen, besok dadi tokoh masyarakat. Jangan cuma berpikir itu. Tidak kalah penting adalah hal sanad yang bersifat sirri yang menyebabkan wusulnya seorang santri kepada Allah. Mulane nomor 1 dadi santri niku meskipun kula tasih dereng saged paling penting niku adalah khidmah kalian hormat kepada guru. Pinter kaya apa sampean lek mboten hormat ke guru-guru ten mriki ten pondok pesantren Hayatul Islamiyah sampean itu tidak ada apa-apanya. Mulane lek seumpamane niki penting. Seumpama sampean niki pun lulus, sampean itu harus pernah mengabdi, harus pernah khidmah, harus tirose taklim muta'allim niku ma wasala man wasala illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati wat ta'tim. Kunci kesuksesan. Nah niki kunci kesuksesane ulama-ulama besar sak level Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Ihsan Jampes, Kiai Abdul Karim, Haji Mahrus Lirboyo itu semuanya rata-rata beliau niku khidmah, rata-rata beliau niku ngawulo di pondok. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari ngawulo ten Syekhona Khalil, bagaimana Kiai Ihsan Jampes juga ngawulo ten Syekhona Khalil, Kiai Abdul Karim Lirboyo niku nggih ngawulo. Maka jenengan lek kepingin dadi tiyang sing wusul, cita-citanya betul-betul dikabulkan oleh Allah terutama sing ngaji niku harus pernah khidmah. Jangan cuma karena njomu ilmu netok tapi gak pernah mengabdikan diri. Lah mulane kula niku kenapa saya berbicara seperti ini ki? Kula niku ten pondok niku mboten tau ngaji. Mek tumut kiai, tumut gus niku walor ngidul liyane dijaki mancing mawon. Liyane urip ten koperasi. Termasuk Ustaz Saiful niki saksi deh. Beliau pun juga ngawulo.
Mulai mondok beliau datang langsung wonten ten pawon. Ngeteraken kiai, ngeteraken sekolah. Cuma khidmah, ngajine sak lak-laktung lek perlu ngaji nggih ngaji. Nah niki penting, ma wasala man wasala illa bil hurmati wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati wat ta'tim. Jadi jangan pernah meremehkan guru-guru yang telah mengajarkan kita. Dadi lek wonten misale sampean ngaji ten kampung, guru sing ngajarkan sampean alif-alifan, kok gara-gara wis kenal sing wis guru populer nasional, guru ndek kampung ditinggalno. Padahal itu yang akan memberikan keberkahan. Dan sebaliknya, guru sing niku yang akan memberikan belai kepada para muridnya. Sayyidina Ali niku pernah dawuh ngeten, ana abduman allamani harfan. Saya ini budaknya seseorang yang mengajarkan kepada aku satu huruf. Insa aba'a wa insa'a taroko. Kalau beliau berkehendak kula siap didol, kalau beliau berkehendak kula siap untuk berkhidmah, untuk mengabdi kepada orang yang telah mengajarkan saya satu huruf. Mulane untuk para santri dan para santriwati niki lek saged lek lulus niku harus punya masa pengabdian. Nggih, ada masa pengabdian. Niki kula cerita faktual, niki fakta. Dulu di pondok saya itu ada seorang namine lek kali tiang pondok, kanca-kanca pondok niku dijenengi Kang Asis. Orangnya kurus, tinggi. Bahkan dijuluki, julukane mboten ejo, dijuluki jut niku maknane walang. Nggih, karena keceng. Itu beliau ketika sampai di pondok datang itu langsung dipasrahkan kepada Kiai Haji Raden Abdul Jalil bin Abdul Mujib bin Abbas bin Khosin. Dipasrahkan untuk ngawulo. Bahkan kali abah ini mboten angsal ngaji. Jadi setiap harinya Kiai namanya Kang Aziz ini cuma nopo makani manuke Gus Sabtu. Pagi itu sudah ngedusi pitike, malam mijeti. Niki berlaku bertahun-tahun. Dan santri niki mboten enten sing semerap siapa Kiai napa Kang Aziz niki. Ternyata satu ketika pada akhirnya teman-teman yang lain itu menjadi tahu bahwa Kang Aziz ini ternyata bukan santri sembarangan. Itu satu ketika beliau ini napa burung perkututnya Gus niku ketika dimandikan ojol diuber-uber kalian namine Kang Aziz. Mboten kenek, sedangkan manuk niku kan manuk larang. Niku ojol diuber mboten kena. Niku saking merasa bersalahnya Kang Aziz ini pulang. Lah pulang itu kembalinya dia membawa burung yang harganya berlipat-lipat daripada harganya burung yang hilang. Misalnya sing hilang regane 2 juta niki dibetokaken manuk regane 6 juta 7 juta. Lah niki baru timbul pertanyaan kepada santri yang lain, siapa Kang Aziz ini kok pulang-pulang itu mesti yang dibawa bukan sesuatu yang remeh. Ternyata selidik punya selidik, ketika teman-teman mengantarkan undangan ke dalam beliau itu ternyata adalah seseorang yang punya pondok pesantren, santrinya ribuan, dan dia putra satu-satunya dari pemilik pesantren yang akan istilahnya digadang-gadang untuk menggantikan satu pesantren yang besar. Lah niki ten pondok mek dipasrahno kongkon ngingu PT kali abai. Baru setelah itu Kang Jut niki boyong pamitan langsung beliau ke Mekah ngaji di Mekah. Dan setelah itu beliau pulang nyekel pesantren karena memang pesantrennya besar. Jadi proses-proses atau tradisi-tradisi hikmah ini masih dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Oleh sebab niki penting bagi para adik-adik santri dan santriwati niki hormat takdim niku lebih utama daripada taat. Lek taat niku diperintahno budal, ono peraturan mengikuti peraturan yang ada niku jenenge taat. Tapi kalau khidmah, hurmah, khidmah itu tanpa diminta, hurmah itu tanpa diminta. Apa yang menyebabkan kesenangan guru-guru kita, maka ini harus kita
laksanakan. Ini berarti al-khidmah afdalu minat ta'ah. Jadi apapun yang sekiranya guru kula panjenengan niku gak seneng niku pun dilakoni. Lek taat kan diperintahkan baru budal. Lek boten diperintahkan nggih boten budal. Tapi kalau khidmah lebih daripada itu. Nggih niki wejangan damel sing nom-nom karena ternyata barokah niki kaitane kalian barokah. Barokah niku hampir 90%. Barokah niku adalah dari khidmah, 10%-nya dari ngaji. Jadi ngaji niku 10%-nya yang akan mengantarkan kita niku sukses niku kalau dilihat daripada sisi tiang ngaji niku sukses niku kaitannya kalian Gusti Allah sanes kalian sekarang kita jadi apa. Lah niki satu contoh lagi ya, niki karena temanya tadi saya dengarkan itu terkait masalah tawassul itu sangat luar biasa. Bahwa di tempat ini masjidnya pondok juga termasuk tempat orang-orang soleh sebelum ini, mulai dari sebelumnya ini sudah dibuat hal-hal yang positif. Ada sebuah riwayat niki terkait masalah tawassul. Mulane misalnya ada pertanyaan tawassul itu apakah boleh ketika misalnya tawassul dengan Nabi ketika masih hidup, dengan Nabi ketika sudah wafat, dengan para ulama yang masih hidup, dengan ulama yang sudah wafat, ataupun dengan peninggalan-peninggalan orang soleh kita bertabarruk. Niki saya beri satu contoh terkait Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf ini salah satu perawi hadis yang meriwayatkan tentang ada seseorang yang buta. Tiang niki buta menghadap kepada Nabi Muhammad SAW dan orang ini mengatakan, ya Rasulullah, alimni ad-du'a yaruddu alayya basori. Ajarkan aku satu doa yang bisa mengembalikan penglihatanku. Maka oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW niki diajari tawassul. Nggih. Tawassule ngeten. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, tawajjahtu bika ila rabbina, Allahumma syafi'hu fi wa syafi'ni fi nafsi. Nah, niki tidak selang dari beberapa lama. Tadi ada juga tawassul yang hampir mirip tapi dengan Asmaul Husna. Itu sama saja. Setelah diberi wiritan sing rupone tawassul niki, orang yang tadi buta itu dibaca, tidak selang beberapa lama penglihatannya kelihatan. Sehingga atas dasar kejadian niki Utsman bin Hunayf niki pernah satu ketika niki didatangi oleh seseorang. Lah seseorang niki ngadep ten Sayyidina Utsman bin Affan. Niki Kanjeng Nabi pun sedo. Seseorang niki ngadep ten Sayyidina Utsman bin Affan untuk menyampaikan hajatnya karena Sayyidina Utsman bin Affan niki kan khalifah. Tapi ternyata mboten direken. Jadi untuk menyampaikan keluhannya sebagai masyarakat niki kalian Utsman bin Affan niki mboten direken. Akhirnya laki-laki ini curhat kepada Utsman bin Hunayf mengatakan bahwa saya ini ke Sayyidina Utsman bin Affan kok ternyata mboten direken. Lalu apa yang dianjurkan oleh Utsman bin Hunayf? Niki anjurane ngeten. Sekarang kamu ambillah wudu, ya, pergilah ke masjid, sholatlah 2 rakaat dan bertawassullah kepada Nabi Muhammad SAW. Lah doa tawassul nggih sami hampir mirip dengan tawassul yang pertama. Cuma bedanya tawassul yang tadi dengan orang yang buta diajari Kanjeng Nabi itu tawassulnya ketika Nabi masih hidup, dan Utsman bin Hunayf mengajari laki-laki tersebut itu dengan tawassul
ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Nopo tawassule yang diajarkan Utsman bin Hunayf? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni as'aluka wa atawajjahu bika ila rabbika fayakti hajati. Nah, niki baru disebutkan tadi seperti contohnya pun onten dalam nopo tadi istighosah yang dibaca. Itu fayakti hajati, lalu kita sampaikan hajat-hajat kita. Ini juga pernah diajarkan oleh sahabat yang melihat langsung khasiatnya ketika Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan kepada salah seorang sahabat. Lalu setelah melaksanakan wudu, sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, sholat hajat, lalu bertawasul dengan lafaz tersebut, lalu orang ini menghadap kembali kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Lah niki baru sampai di pintunya, niki dereng sempat ngomong kali Sayyidina Utsman bin Affan niki langsung diseret, lebet, ditangletaken napa butuhe, dan semua hajatnya ini dikabulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi koyok-koyoknya modelnya disihir Sayyidina Utsman, sehingga yang tadinya mboten ngreken gara-gara bertawassul niki langsung semua keinginannya dikabulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu laki-laki niki keluar wadul malih dan Utsman bin Hunayf luar biasa wiritan yang sampean kei. Nah, jadi apa yang jenengan baca tawassul, apa yang jenengan baca ketika istighosah, itu semuanya sebenarnya itu hikmahnya luar biasa, dan itu sudah dianjurkan, diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, sudah diajarkan oleh sahabat Utsman bin Hunayf, itu juga sudah diajarkan oleh Sayyidina Umar yang bertawasul dengan pamannya Nabi Muhammad SAW. Juga niki juga penting. Lah niku kan nabi. Bagaimana dengan para ulama? Seumpama kita ke pesareane Kiai Aziz, seumpama kita ke pesareane Syekhona Khalil Bangkalan, seumpama kita ke pesareannya Kiai Hasyim Asy'ari, atau kepada kiai-kiai kita yang lain. Bagaimana, apakah boleh kita bertawasul? Imam Asy-Syafi'i niku lek enggak ada masalah. Lek enggak ada masalah niku sakderenge budal ten pesareane Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niku gurune. Itu dalam Sirah A'lamin Nubuwah niku Imam Syafi'i niku lek enggak ada masalah niku wudu sakderenge berangkat ke pesarean, baru sholat 2 rakaat, bukan di pesarean, sholat 2 rakaat di rumahnya, baru beliau berangkat ke pesareannya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i menyampaikan tawassul dengan tawassul yang hampir mirip seperti tadi. Inni atawassalu wa atawajjahu bi waliyika Abu Hanifah iktihajati dan sebagainya. Sama. Dan ternyata Imam Syafi'i mengatakan tidak pernah sekalipun aku bertawassul dengan Abu Hanifah di makbarohnya itu kecuali Allah tidak selang beberapa lama itu langsung dikabulkan hajat-hajatku. Maka ini penting untuk kita yakini, karena termasuk iktidak bisalafinas soleh. Ini kita mengikuti tradisi-tradisi ulama-ulama soleh. Lalu bagaimana seumpamane nedhiye ten kuburan? Sama. Jadi semua para satu ketika niki kula untuk memantapkan bahwa istighosah niki sesuatu sing luar biasa. Jenenge istighosah niki dikrul juz min iradatil kul, karena isine ternyata gak istighosah mawon. Semuanya ada di dalamnya. Bahkan Siti Aisyah niku ketika ada sahabat ketika paceklik, ketika wonten apa jenenge mboten turun hujan. Niku Siti Aisyah ditangletaken bagaimana niki ya napa ummul mukminin terkait masalah solusinya. Niki kali Siti Aisyah niki dianjurkan untuk ke makom Kanjeng Nabi, cari tempat yang antara kamu dengan langit niku mboten enten payone. Maksudnya dongoe cek langsung tembes. Njaluk nang Kanjeng Nabi untuk meminta kepada Allah.
Nggih. Jadi intinya kalau istighosah itu identik dengan aurat, dengan zikir sebenarnya. Kalau tawassul itu identik dengan doa bil wasilah. Kalau tabarruk, ya, tabarruk itu juz'un minat doa, juga juz'un minat tawajjuh. Itu teknisnya adalah ad-doa bi asaris soleh. Atau tabarruk itu adalah ad-doa bil af'al. Maksudnya bil af'al apa? Ketika satu contoh misalnya ada tempat yang biasanya dibuat ngaji oleh Imam Syafi'i misalnya. Ada tempat yang biasanya dibuat ngaji oleh Kiai Hasyim Asy'ari misalnya. Kita berdiam di sana, kita sentuh, kita membaca Fatihah kepada beliau, itu namanya tabarruk. Dalam rangka kepingin dengan tabarruk tersebut apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa niki angsal Imam Asy-Syubeki, Imam Asy-Syubeki niku dalam kitab I'anah niku dijelaskan Imam Asy-Syubeki niku pernah satu ketika sowan ten Imam Nawawi, Imam An-Nawawi, dan ternyata Imam An-Nawawi niku pun seto. Lah beliau itu bertanya ten napa ten santri ini atau kepada keluarganya, pun di tempatnya Imam An-Nawawi lek ngaji. Lah niku tempat ngaji ini niku kali Imam Asy-Syubeki, orang hebat seperti itu niku diambungi dalam rangka tabarruk. Jadi bukan musyrik ketika niatnya adalah memohon kepada Allah dengan peninggalan orang soleh. Okay. Satu contoh malih paling faktual di zaman sahabat niku adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid niku ketika Nabi napa tahallul niku kan motong rambutnya kan didom-dom ten para sahabat niku Khalid bin Walid nyimpen ten kopiahe. Lah ketika perang Khalid bin Walid itu mengatakan saya tidak pernah satu kali pun perang niku kalah. Nah, satu ketika kajenge budal perang kupluke kesingsal. Sing wonten rambutnya Kanjeng Nabi niku mawon bengonge luar biasa. Nah, sehingga asarus soleh niku nopo mawon bisa bisa apa yang dipakai, bisa apa yang ditempati, bisa bacaan yang biasa beliau baca, itu namanya asarus soleh. Ahmad bin Hambal niki diceritakan oleh putranya Abdullah bin Ahmad bin Hambal niku punya gelas tinggalane Kanjeng Nabi, punya mangkok tinggalane Kanjeng Nabi niku lek kena penyakit gelasnya niku napa mangkoke niku disukani banyu, terus beliau punya tinggalan rambutnya Kanjeng Nabi niku dicelup ten banyuwe, terus banyune niku diminum, ataupun misalnya sakit meripat niku disalap ten meripate. Nah niku sahabat-sahabat niku nggak ada rambut sing asli. Tapi untuk hari ini kalau ada orang mengatakan punya rambut Kanjeng Nabi, niki perlu dipertanyakan ke asli. Yang nyaung saha kelas tabiin mawon nggak ada mek siji loro. Sak niki wonten sing nggak ada sak gendel. Niku kelas Imam Ahmad bin Hambal sik cedek mbek masa sahabat niku nggak ada mboten kata. Nggak ada karena dum-dumane sahabat niku mboten kathah mek siji loro. Jadi Kanjeng Nabi ketika potong rambut niku dum-dumane sahabat niku keduman kabeh rambute. Jadi bukan enggak ada kuata sampai kados misale sampai sak jentik niku jelas pasti sahanes niku. Kenapa? Karena logikanya wong sak level Imam Ibnu Hambal mawon gadahi mek siji loro. Nah, jadi ini penting bahwa kita memang dengan sesuatu yang memang betul-betul asli. Mulane lek wonten napa tabarruk dengan orang tua. Niku saya kira memang kadang-kadang wajar orang-orang dahulu niku. Dadi tangan wisuane niku didamel mimik. Nyun sewu, lek cara di sekolah umum mungkin dianggap itu napa gak higienis. Bahasa Jawa kopros kan ngeten nggih. Gak higienis atau kopros bahasa Jawa. Kalau kita mengikuti riwayat Kanjeng Nabi niku ketika meludah niku didamel rebutan. Iduwe mawon didamel rebutan, tapi Kanjeng Nabi
Lek zaman sakniki ana sing ngidu gawe rebutan perlu dipertanyakan niku. Tabarruk dari sisi apanya? Kealimannya, kewaliannya. Nah, itu semuanya adalah butuh pembuktian. Kita mendet sing paling real mawon. Sing real sinten? Guru kita, misalnya santri Hayatul Islamiyah, guru-guru di Hayatul Islamiyah itu real guru sampean. Ataupun orang tua kita. Nah, itu mawon. Jadi gak usah karena diceritani ono si A si B niku iso miber misalnya terus kita ke sana golek tabarruk, itu saya kira terlalu untuk hari ini itu terlalu berlebihan. Jadi hari ini sing penting nomor setunggal guru. Nomor kali tiang sepah. Itu mawon pun di rumah saya kira sudah dalam kondisi apapun akan menjadi penolong, akan menjadi solusi bagi kita. Jadi niki menjadi penting karena nopo? Karena adik-adik niki jadi jangan berpikiran bahwa kesuksesan itu hasil jerih payah, bukan. Lek jenengan mboten enten wonten angsal barokah guru, gak oleh barokah wong tuwa. Niku wis pasti jebles, gak akan ada apa-apanya. Mulane taklim muta'alim itu bisa dibuat pegangan. Mawasola man wasola illa birhurmati wa masakoto man sakoto illa bitarkil hurmati wat takdim. Kunci keberhasilan orang-orang dahulu itu adalah dengan hormat kepada gurunya, hormat kepada muallimnya, hormat kepada pesantrennya. Dan kunci kegagalan orang-orang terdahulu untuk wusul niku tutuk nang pangeran yang menjadi tujuan utama setiap salik. Wong sing kepingin nang pangeran cedhak, kepingin tutuk nang pangeran niku pasti gagal lek meninggalkan hormat dan takdim. Jadi itu penting. Termasuk tadi baca sampean tumut-tumut napa jenenge tumut-tumut istighosah, tumut-tumut tawasul, tumut-tumut tabarruk. Tapi satu niku pompong guru-guru sampean sik urip niku sampean takokno. Niki kula waca niki ustaz kula baca di rumah. Lah gurunya kalau bijak juga akan memberikan masukan. Ini dulu saya diberi si A. Ini dulu saya diberi si B. Itu namanya sanad. Sanad niku lek mutasil niku sae. Jadi tadi saya katakan Abdullah bin Mubarak itu mengatakan al-isnad indi minad din. Walau lal isnad laqala man sa'ama sa'a. Isnad itu bagian daripada agama. Kalau tidak ada sanad, wong niku mesti ngaku-ngaku saenake udele dhewe. Hari ini kita itu minim banyaknya napa jenenge fitnah-fitnah. Itu karena minimnya literasi. Minimnya literasi, minimnya sanad. Nggih. Oleh sebab niku Kanjeng Nabi itu mengingatkan bahwa hari ini akan banyak cerita-cerita yang orang tua kita, nenek moyang kita tidak pernah menceritakan sebelumnya. Sakniki niku pun kathah. Maka ini indikasi cerita-cerita dajjalun kadzabun niku ten Sahih Bukhari lho nggih. Sana saya yang mengatakan Nabi Muhammad SAW ini adalah cerita-cerita dajjalun kadzabun yang mengindikasikan cerita-cerita yang khariqul lil adah dan itu tidak mempunyai sanad. Mboten enggak ada sanad. Mulane sing ngaji ataupun kita sebagai murid ataupun kita sebagai mutakharrijin para alumni ini penting untuk terus mempertanyakan sanad keilmuan kita, sanad wirid kita, sanad istighosah kita. Karena lek mboten gak ada sanad. Satu contoh tahlil. Nggih. Tahlil niku sampai hari ini masih belum ketemu sanadnya kemana. Nggih. Tahlil niku sampai hari ini sanate diwaca tiyang sa-Indonesia. Santri-santri niku membaca semua, tapi sanadnya sampai hari ini gak ketemu ke siapa. Pernah dibahas di Bahsul Masail Thariqah An-Nahdiyah. Itu keputusannya mauquf. Cuma ada satu pandangan bahwa tahlil niku sanate tirose ten Imam Al-Barzanji. Indikasinya apa? Indikasinya napa sing napa jenenge Sohibus sanad yang dari luar Jawa itu?
Syekh Yasin Al-Padani itu mendapatkan sanad dari Syekh Al-Barjanji tersebut. Lalu di dalam artikelnya NU Online itu kemudian muncul bahwasanya tahlil niku sanate dan Habib Abdullah Al-Haddad. Ini perlu diteliti. Jadi perlu diteliti karena sanad itu penting. Kalau saya jujur, saya yakin tahlil niku sampainya itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena nopo? Saya lihat di semua tempat niku mesti tahlilan niku khususane ten Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baik ten desa, ten Malang, ten dimanapun mesti ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya punya teman di Madura namanya Kiai Hanan, termasuk sekretarisnya Naat. Itu satu kelas dengan saya. Beliau itu punya manuskrip yang luar biasa. Itu di manuskrip beliau itu banyak sekali catatan-catatan tahlil itu dari generasi ke generasi. Cuma sampai saat ini kula niku sing semerap niku mek kepingin nurut sanate tahlil. Kalau tadi istighosah sanatnya jelas. Yang mengumpulkan istighosah yang masyhur dan hari ini kita pakai untuk istighosah itu adalah Kiai Romli Tamim. Dan beliau mursyid Torekoh. Putranya Musta'in Romli juga mursyid Torekoh. Jadi mulane lek wonten kapan ngomong istighosah buka ya harus ada wasilah kepada Kiai Romli Tamim selaku penulis dan pengarang pengumpul daripada istighosah niku. Nah, niki mungkin sudah sampun. Jadi intinya sebagai penutup, marilah kula panjenengan sedaya niki tidak hentinya belajar. Karena nopo, apapun yang kita amalkan, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan niku akan bernilai tinggi, di hadapan Allah ketika diilmui. Sering saya kutip dari apa yang didakwahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku, inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi wa inna katsiral amal la yanfa'u ma'al jahli. Ponten tiyang wiritane sewengi-wengi gak mandek-mandek ditakoni sampean dikeki sapa ya wis pokok sing penting feeling mawon. Salat sewengi-wengi mboten mandek-mandek tapi mboten karena diijazahi gurune atau ada atas dasar ngaji, mek sekedar feeling, maka niku mboten enten manfaate. Tapi sedikit misalnya dikei guru yang sambung kepada kita sanadnya, itu sedikit mawon, itu kita baca, maka asrornya akan menjadi luar biasa. Jadi sekali lagi, amal sedikit didasari ilmu itu akan bermanfaat. Amal yang banyak tanpa ada ilmunya amal, maka itu semuanya tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kula panjenengan tetap kudu ngaji, mengkaji, tetap bisa menerima semua kebenaran yang ada, sehingga kula panjenengan iki dijadikan orang-orang yang betul-betul mengamalkan ibadah sesuai dengan ilmunya. Semoga anak-anak kita oleh Allah dijadikan anak-anak yang soleh-solihah. Sedaya adik-adik ingkang hadir niki didadekaken nantinya cita-citanya betul-betul dikabulkan oleh Allah, dadi santri sing alim, amil, dan pada akhirnya bisa menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Dan sedaya para kiai, para masyayikh, para bunyai ingkang hadir, para hadirin wal hadirat ini diberikan umur yang barokah, umur yang panjang. Kalaupun nantinya diwafatkan oleh Allah, akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kirang langkunge nyuwun agunge pangapunten akhiran wabillahi taufik wal hidayah birridha wal inayah wahdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Berikutnya doa akan dipimpin oleh Abah Yai Ustadz Rosidi. Kepadanya kami haturkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadanil mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqah wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Ya Allah ya nuru ya haqq ya mubin nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah